Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi akuntansi transaksi istisna PSAK 104. Dosen pengampuh Ibu Dr. Niswatin, SPD, SE, MSA, mata kuliah akuntansi syariah. Sebelum itu, perkenalkan kami kelompok 6 yang terdiri dari Wiranti Hasan, Cindy Darise, Adelia Abdul Talib, Vidya Dwi Francisca Esyasin, Irmatul Jannah, Ririn Alverina Bulwah. Baiklah, langsung saja ke materinya. PSAK 104 Akuntansi Istisna. PSAK 104 Akuntansi Istisna dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 104 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi istisna dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Baik, kita masuk ke pendahuluan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup. Dalam ruang lingkup diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Kemudian yang ketiga, lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istisna. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Definisi yang pertama ada istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, atau kita bisa sebut sebagai pembeli atau mustasni, dan penjual, atau kita bisa menyebutnya sebagai pembuat ataupun sani. Kemudian definisi yang kedua ada istisna paralel, di mana istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau bisa kita sebut sebagai pembeli atau mustasni dengan penjual, atau bisa kita sebut sebagai pembuat ataupun sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kedua, sesuai dengan spesifikasi pesanan atau customize, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Baik, selanjutnya pengakuan dan pengukuran. Penyatuan dan segmentasi akad. Bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika yang pertama, proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Dan yang ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat didefinisikan. Suatu kelompok akad istihna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istihna jika yang pertama kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Yang kedua, akad tersebut berhubungan erat sekali.
Sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. Dan yang ketiga, akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Berikut pendapatan istihna dan istihna paralel. Pendapatan istihna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istihna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istihna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istihna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istihna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Dan yang terakhir, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Nah, selanjutnya istisna dengan pembayaran tangguh. Meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat pembayaran barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istisna adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Selanjutnya, biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari A. Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja barang pesanan dan langsung untuk membuat. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Kemudian, biaya perolehan istisna paralel. Biaya istisna paralel terdiri dari A. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. B. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. C. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Selanjutnya, penyelesaian awal. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengurangan pendapatan istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diperlakukan sebagai A. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. B. Pergantian atau reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istisna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut. A. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. B. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan.
C. Perlakuan akuntansi A dan B juga berlaku pada istisna paralel. Akan tetapi, biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Berikutnya, pengakuan taksiran rugi. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan A. Apakah pekerjaan istisna telah dilakukan atau belum? B. Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan. C. Jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika pembeli menerima pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam istisna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai pokok istisna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Selanjutnya ada penyajian. Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Selanjutnya ada pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Dan yang kedua ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar presentase penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Selanjutnya ada pengungkapan. Penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada yang pertama ada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan presentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya ada pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada yang pertama, rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu, dan yang kedua ada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Alhamdulillah, itulah materi dari kelompok 6 mengenai PSAK 104. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.